Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Durendeng Labo, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga sering disebut sebagai Khalifah kelima yang rasyid setelah Khalifah Ur-Rasyidin. Meskipun memimpin selama 3 tahun dari 717 Masehi sampai 720 Masehi, Umar bin Abdul Aziz berhasil membawa perubahan besar pada masa Bani Umayyah, mulai dari reformasi sosial, ekonomi hingga keadilan hukum. Semuanya dilakukan dengan keikhlasan yang jarang ada pada pemerintah lain. Penasaran? Yuk kita bahas tuntas tentang beliau. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 682 Masehi di Madinah. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan adalah seorang gubernur di Mesir, sedangkan ibunya Ummu Asyid adalah cucu dari Umar bin Khattab. Jadi dari segi garis keturunan, beliau memang dekat dengan kepemimpinan yang berintegritas. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz tumbuh dalam lingkungan yang religius. Beliau sudah menghafal Al-Quran dari usia muda dan belajar dari ulama-ulama besar di Madinah, termasuk Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi. Hal ini membentuk karakter beliau menjadi seseorang yang adil, sederhana, dan takut kepada Allah. Ketika dewasa, Umar menjadi gubernur Madinah selama 2 tahun. Di sana, beliau mulai menunjukkan cara kepemimpinan yang berbeda. Beliau mendirikan majelis syura untuk mendengar keluhan rakyat secara langsung, dan itu membuat rakyat sangat mencintainya. Setelah itu, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Reformasi di masa Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, reformasi sosial. Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan kepemimpinan yang sangat peduli dengan keadilan sosial. Salah satu langkah besarnya adalah menghapus pajak jizyah bagi mu'alaf. Sebelumnya, orang yang baru masuk Islam tetap harus membayar pajak jizyah, padahal itu hanya untuk non-muslim. Umar menganggap ini tidak adil, sehingga banyak orang yang sukarela masuk Islam. Selain itu, distribusi zakat pada masa beliau juga sangat merata. Kedua, reformasi pemerintahan. Salah satu reformasi terbesar Umar bin Abdul Aziz yaitu membersihkan pemerintah yang korupsi. Beliau melepaskan pejabat yang tidak amanah dan menggantikannya dengan orang yang jujur. Beliau juga menolak menggunakan Baitul Mal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Umar bin Abdul Aziz bahkan menjual aset-aset mewah keluarganya untuk menggantikan harta yang dianggap berasal dari pengambilan yang tidak sah. Gaya hidupnya sangat sederhana, padahal sebagai khalifah bisa saja hidup mewah. Ini adalah contoh nyata dari kepemimpinan yang bersih dan berintegritas. Ketiga, kemajuan ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, Umar bin Abdul Aziz sangat mendukung sektor pertanian. Beliau memperbaiki sistem irigasi, memberikan bantuan kepada petani, dan memastikan bahwa tanah-tanah pertanian yang tidak produktif bisa dimanfaatkan. Hasilnya, produksi pangan meningkat dan kehidupan petani membaik. Keamanan yang terjaga pada masa kepemimpinan beliau membuat perdagangan berkembang pesat. Jalur perdagangan yang dulu sering diganggu oleh perampok menjadi aman, sehingga perekonomian berjalan lancar. Yang keempat, pendidikan dan dakwah. Umar bin Abdul Aziz sangat peduli tentang pendidikan dan dakwah. Beliau mengirimkan ulama-ulama ke wilayah baru untuk menyebarkan ajaran Islam. Bahkan atas perintah beliau, hadis-hadis Nabi mulai dikumpulkan secara sistematis untuk menjaga kemurniannya. Beliau juga mendorong karya-karya penting ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam dapat mengakses ilmu pengetahuan dari berbagai dunia. Ini menjadi fondasi kemajuan intelektual di masa dinasti Abbasiyah setelahnya. Yang kelima, keadilan hukum. Di masa Umar bin Abdul Aziz, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ada sebuah kisah ketika anggota keluarga kerajaan diputuskan bersalah dalam suatu kasus, Umar tetap menegakkan hukuman. Ini menunjukkan tidak ada yang kebal di bawah kepemimpinannya. Beliau juga memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan keluhan langsung kepada khalifah.
banyak kebijakan yang diubah setelah mendengar suara rakyat, sehingga mereka merasa lebih dihargai. Jadi, Umar bin Abdul Aziz bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga tauladan bagi kita semua. Meskipun kepemimpinannya hanya 3 tahun, dampaknya besar bagi dunia Islam. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari beliau dan menerapkan di kehidupan kita. Sekian pembahasan tentang kemajuan Umayyah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.